yang saya taati hukum-hukum pemerintahannya dan seluruh jajaran pemerintahan Desa Ciatra. Tak lupa ini sengaja memang nggak mau menulis sendiri atau gimana. Akhina fillah Kiai Burhanuddin Abdullah yang saya cintai, yang saya hormati, saking tawaduknya, apa mungkin lupa menulis sendiri. Kepada semua jajaran sesepuh, bini sepuh, ataupun yang disepuhkan yang hadir, berkenan hadir pada malam hari ini, terutama tak lupa kepada tuan rumah Bapak Haji Wahyu Rahmuji yang saya hormati. Insyaallah akhina fillah juga. Dan mudah-mudahan tempat ini menjadikan tempat yang penuh barokah, tempat di mana mulainya khidmah kepada para aulia dan pada para kiai, awalan wa akhiran, berkah dunia akhirat, Allahumma amin. Kepada jajaran panitia, santri-santri ataupun alumni, para pimpinan pondok pesantren, yang mohon maaf tidak saya sebut satu persatu nama karimnya, dengan tidak mengurangi rasa hormat saya terhadap beliau-beliau yang saya hormati. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita mulai dengan memanjatkan syukur kita. Saya mengajak pada diri saya dan panjenengan semua untuk memanjatkan syukur kita kehadirat Allah Ta'ala biqaulina tahmid alhamdulillahi rabbil alamin. Bahwa malam hari ini kita semua bisa bersama-sama berkumpul, bersilaturahim tanpa aral apapun. Mudah-mudahan silaturahim ini dicatat oleh Allah Ta'ala sebagai amal ibadah yang baik, diridhoi Allah Ta'ala, kita mendapatkan berkah darinya, berkah silaturahim, berkah ilmunya, berkah rizkinya, berkah keluarganya, berkah ibadahnya, dunyanan wa ukhrawiyan, Allahumma amin. Yang kedua, sholawat dan salam tentu kita haturkan pada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, beserta para sahabat, para tabi'in, atbi'at tabi'in, para aulia dan para kiai-kiai, para simbah-simbah kiai yang mengikuti para aulia dan orang-orang yang mengikuti simbah-simbah kiai yang insya Allah tasalsul
sampai dengan Rasulullah SAW. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir pada kesempatan ini beserta keluarga yang di rumah, keluarga yang di jauh, semua dimasukkan Allah Ta'ala, dicatat menjadi umat baginda Rasulullah SAW dan kelak mendapat syafaat di yaumil qiyamah. Allahumma. Para bapak-bapak dan mas-mas semua yang saya hormati, saya sebenarnya tidak begitu ahli di dalam orasi. Ini ahli todong aja, yang nodong saya suruh berbicara, suruh orasi. Barangkali mungkin ada yang belum kenal nama saya Umam, aslinya Kebumen. Nah, kebetulan bersahabat dengan orang Kebumen yang ada di sini. Tadi saya mendengar pembicara menyebut gelar di belakang saya, itu saya bikin malu. Saya sendiri malu karena saya merasa tidak pantas. Sekarang kan hobi orang nyebut nama itu karena ingin menghormati atau mungkin pesanan dari yang disebut. Pada yang terhormat Al-Karim Ibnul Karim, Syekhina wa Murabbi Rohina Al-Habib Al-Alim Al-Alamah, belakangan siapa namanya? Saking panjangnya gelar. Sering saya disebut yang enteng-enteng saja. Saya itu sering disebut Gus di depan nama saya karena kebetulan ayah saya itu kiai. Jadi yang kiai itu ayah saya. Itu kiai haji itu nggak pantas. Saya kurang begitu menyukai. Ayah saya bisa pantas disebut kiai. Ini memang Allah yarham, beliau meninggal pada waktu saya umur sekitar 10 tahun. Beliau memang pimpinan Pondok Pesantren Al-Kahfi Somolang, yang konon tertua ya. Itu kata website juga, saya sendiri juga nggak tahu. Karena mengingat dari keturunan itu jauh sekali saya dengan mbah saya yang dulu aslinya memang bukan penduduk Indonesia. Jadi dulu datang dari Yaman. Syekh Isom itu nama aslinya, lakopnya itu Syekh Abdul Kafi Al-Awwal. Karena nanti ada Syekh Ibrahim, mbah saya juga punya lakop Syekh Abdul Kafi Ats-Tsani. Lah bapak saya itu kebetulan keturunan kesekian, jadi saya sendiri nggak bisa mencatat. Saya itu Umam bin Hanif bin Mahfud bin Abdurrahman bin Isom, seterusnya saya nggak mau sebut. Sudah sampai sono saja, bin Ibrahim, maaf, bin Ibrahim bin Yusuf bin Jabahir, seterusnya saya nggak mau sebut. Itu memang adatnya orang Arab, itu suka menghafalkan keturunan. Kayaknya kalau di sini panjenengan semua bisa menyebut keturunan sampai ke 10 enggak? Enggak. 3 aja gak hafal ya. Ngerentong, enggak jelas. Ila qadri jami'a jaddi wa jaddatina, gitu aja ya. Saya itu bukan kiai, oleh karena itu saya mohon maaf, ini bukan mau'izatul hasanah. Ini ngobrol aja. Saya kadang-kadang mohon maaf, ini istilah ya, ini kritik buat teman-teman NU yang ada di Ciantra. Ini istilah kurang membumi. Lailatul Ijtima ini kira membumi. Udah malam kumpul-kumpul gitu aja. Kan asik ya. Malam ngobrol, ngocol bareng, kan asik. Malam guyon bareng. Itu lebih enak.
Mohon maaf, kadang-kadang kita itu memakai istilah yang kelihatannya dalam tanda kutip Islami ataupun asing dalam kategori Arabiah. Itu untuk supaya keren. Padahal maknanya ya itu aja. Dulu pondok-pondok pesantren itu terkenalnya ya pondok pesantren hanya nama daerahnya. Contoh misalnya di daerah saya itu pondok pesantren Lira, itu nama Arabnya nggak tahu. Sampai kemudian cucunya merasa kurang keren, wah akhirnya dinamai sendiri. Mina. Atau mungkin dulu Tebu Ireng, itu ya dulu bahasanya ya Tebu Ireng. Jadi belakangan saja ada nama Arabnya itu Tegal Rejo. Dulu juga kayak gitu. Waktu Congol muncul Darussalam ya kira-kira mulai Mbah Mat Congol. Jadi sebelumnya Mbah Dahar ya nggak pernah ngasih nama Darussalam. Kira-kira mungkin begitu. Saya hanya mendengar kola wakilah, tapi sendiri ada yang mengiyakan, ada yang mentidakkan, tapi itu kontroversi. Tapi yang saya lihat memang dulu-dulu itu jarang di Arab-Arabkan. Sekarang itu kalau nggak Arab nggak marem, seolah tidak Islam. Mohon maaf, foto saya itu pakai belangkon, sekarang saya peci. Ini foto zaman kapan saya tadi itu, mohon maaf, saya merasa ganteng saat itu. Ini jangan terlalu serius ya, guyon-guyon aja ya. Temanya aja nggak jelas. Tema ini sudah Isra Mi'raj, kemudian di belakang saya dibisiki sambil Lailatul Ijtima NU. Ini yang benar yang mana? Isra Mi'raj apa Lailatul Ijtima? Mestinya kalau dua itu temanya dua dan harus double itu. Ya enggak, bukan double amplopnya, double penceramah gitu loh. Biar agak gayeng. Sampai mana tadi Pak? Sampai masalah Islami. Kadang-kadang kurang keren. Ada nama-nama sekarang, nama-nama kita itu diarab-arakan semua. Kalau saya agak sepakat sebagian itu ya nggak usah pakai Islam, nggak pakai nama Arabi, maaf bukan Islam. Nama Arabi itu nggak apa-apa. Gusmek, tahu ya Gusmek ya? Tahu enggak Gusmek? Bagian ya tahu. Gusmek itu terkenal auliaillah, wali. Ini jami auliaillah. Beliau itu punya nama putranya itu enggak ada yang nama Arabi. Itu Yasek aja, enggak masalah itu. Malah kata Gusmek, kalau dikasih nama ini katakanlah yang tidak Arabik, ini biar jangan kelihatan mbok-mbok besok itu ngaku jadi nabi atau jadi wali, itu repot. Sebab kalau jadi nama misalnya Parijo ngaku jadi nabi itu nggak enak, fals. Tapi kalau Muhammad itu ya pantas. Kembali lagi, saya itu hanya keturunan kiai, maka saya senang dipanggil Gus karena itu menghormati ayah saya. Saya tidak merasa saya dihormati, biasa aja. Karena beliau misalnya panjenengan memanggil saya Gus dalam kerangannya menghormati ayah saya. Ayah saya memang betul-betul kiai. Kita contoh ini, kiai versi dulu. Beliau itu dulu itu menjadi anggota DPRD, jadi pengampu pesantren, kemudian aktif di partai politik. Kebetulan dulu adanya partai politik cuma 3 ya, apa? P3, Golkar, PDI, belum P ya, PDI. Beliau, ayah saya kebetulan di P3. Nah, ketika di P3 beliau bukan mencalonkan diri, tapi memang dicalonkan oleh masyarakat.
Karena Pak haliahnya beliau luar biasa. Beliau itu punya gaji dan tunjangan. Kalau gaji itu diserahkan sama ibu saya. Tapi kalau tunjangan, dulu saya teringat Ma'ruf itu belum di tempat saya. Dulu ada namanya Kang Parmin, ada namanya itu Kang Rohmati, ada namanya itu apa, Kang Rasikin, itu orang Jawa Barat. Itu kalau malam-malam ketika gajian, ini disuruh beli amplop, kemudian uangnya itu yang tunjangan itu dimasukin amplop. Dan malam-malam itu juga saya diperintahkan untuk apa ya bahasanya, nyelesepi, menselipkan di pintu tetangga-tetangga yang ada yang kurang mampu. Kebetulan di lingkungan saya memang banyak yang tidak mampu. Itu malam-malam harus diselipin. Itu anggota dewan zaman dulu dan kiai. Bapak saya itu punya inventaris jeep plat merah AA42D, saya masih hafal. Itu kalau lewat kaca tidak pernah ditutup, dan beliau selalu menyapa orang yang lewat. Kalau ada yang jalan kaki, entah siapa saja, dipanggil, dimasukkan ke mobil, diantar sampai tempat tujuan, tidak diturunkan di tengah jalan. Maka kalau saya disebut kiai, saya tersinggung, karena saya tidak ngelakuin itu. Bagi-bagi uang ya hampir nggak pernah. Kalau naik mobil kaca ditutup, AC dinyalakan, musik dijalankan. Sudah nggak dengar siapa-siapa, peduli amat orang lewat. Ini anaknya. Kalau kiai itu agak susah. Ini kiai zaman dulu. Allah yarham, yang menggantikan ayah saya memegang saat itu adalah Pak ciliknya, yaitu Mbah Tefur, Syekh Tefur. Jadi adiknya mbah saya. Syekh Tefur ini juga sama. Kemana-mana kalau pergi itu selalu belakang pakai dokar dulu. Itu penuh dengan beras, kelapa, jagung, apa saja dibawa. Nyampe rumah kembali kosong karena dibagikan pada santri-santrinya. Ini kalau saya kebalik. Kalau saya pergi ke rumah santri, belakang penuh. Berangkat kok kosong. Ini saya enggak begitu pas disebut kiai karena demikian. Lah kalau bunyainya gimana? Saya masih menangi itu bahasa ini sewu. Ngalami itu loh. Menangi meneh. Bahasa Indonesianya apa? Pernah menjumpai pada zamannya. Mbah saya itu ada yang, mbah putri saya ada yang bernama Syekhah Aqidah Abdurrahman binti Abdurrahman. Ini mbah cilik saya. Saya menangis sedikit. Beliau terkenal jago hutang, Pak. Karena apa? Setiap tamu yang datang selalu dia hutang warung untuk apa, untuk apa. Dibekali tamunya. Jago hutang. Mbahnya itu jago. Saya pernah lihat sendiri ketika Mbah Nyai Ngakidah datang.
rombongan orang-orang yang berasal dari Petanaan Kecamatan Kebumen. Itu bawa gula kelapa, bawa jagung, itu berkarung-karung. Dan termasuk didikan ayah saya, setiap Jumat saya dibekali uang untuk datang kepada jid dan jiddah saya untuk ngasih amplop. Ini kira-kira pendidikan yang baik enggak? Kalau baik mestinya ditiru gitu loh. Jangan sampai nanti anak jenengan dilatih, bapak ora duit, bapak tidak punya uang minta sama mbahmu. Ini kan kebalik. Bapak saya tidak mendidik anaknya, dikasih uang untuk datang kepada mbahnya, dikasih duit, dikasihkan uang itu pada mbahnya. Suatu hari itu datang rombongan dan saya juga memberikan uang. Saya tidak tahu jumlahnya berapa kepada mbah saya tadi, mbahnya yang akidah. Datang lagi juga rombongan yang berasal dari, kalau tidak salah, Karangsambung, Kecamatan Kebumen, sebuah kecamatan yang dari Kabupaten Kebumen. Itu bawa banyak sekali hasil panen. Ada budin tela, singkong. Mohon maaf ini yang enggak terbiasa bahasa Jawa, saya mohon maaf dengan sangat ya, karena memang saya kebiasa pakai bahasa Jawa. Ini rombongan itu bawa singkong, bawa beras, bawa banyak sekali buah-buahan. Apa yang saya saksikan itu membekas di hati saya. Hatta yaumil qiyamah saya masih akan teringat. Itu cuma dilukir, bro. Yang dari Karangsambung dikasihkan semua ke Petanaan, yang dari Petanaan dikasihkan semua pada Karangsambung. Sak duit kulo. Jadi Mbah Nyai nggak punya apa-apa. Itu aja masih ngutang tetangga untuk membelikan pada anak-anak permen. Itu Bunyai, akhlaknya Bunyai saat itu. Bisa dibayangkan sekarang yang mengaku kiai haji, apakah akhlak Anda seperti itu? Atau ada yang kepengen jadi kiai, ngajalah, coba istimro'ah, malu haya kita pada para kiai pendahulu kita. Tapi kalau yang sudah terlanjur disebut, ya alhamdulillah, karena kadang-kadang nama bisa bermakna doa. Mudah-mudahan akhlaknya menyusun. Bagi saya terlalu berat sebutannya. Apalagi terkadang ada yang Al-Habib, As-Sayyid. Habib itu orang yang dicintai. Sayyid itu sebagai pemimpin. Min jumlatis sadah. Saya merasa tidak pantas jadi pemimpin. Saya kadang banyak orang itu lebih banyak sengit pada saya dibandingkan mencintai saya. Ya, dapatkah? Sudah Gus Umam aja sederhana, gampang diingat, gampang juga dilupakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Makanya ini tidak usah serius-serius lah. Kumpul-kumpul, medang-medang bubar. Mudah-mudahan berkah, Allahumma. Itu aja. Peringatan Maulid Nabi Rasul, peringatan Isra Mi'raj Rasulullah SAW. Saya hanya mengingatkan kita itu pada kisah awal mula kenapa Rasulullah SAW diisrakan. Beliau mengalami yang dinamakan Amul Husni. Walaupun istilah ini saya agak mempertanyakan, apa ya bener Kanjeng Nabi sedih? Kira-kira Anda sepakat tidak? Ada yang sepakat, ada yang tidak, apa ada mikir sama sekali. Sepotongannya
ngomong ra mikir. Karena memang ada ayat ini tingkatannya Allah dengan orang yang memakai dalil menuju kepada Allah. Maksudnya bagaimana? Saya nggak mau terlalu dalam ya, terlalu dalam. Karena ini masa islah, masa yang menyejukkan, maka saya memakai dalil ini untuk menyejukkan suasana saja. Ben podo ademe, podo penake, kan gitu ya. Artinya dari masyarakat banyak hal yang mungkin berbeda pendapat satu dengan yang lain bisa disatukan dalam kerangka berpikir ini. Pertama adalah mayastadillu bihi, orang yang memakai dalil dengan Allah. Tak warai gelem ra. Halo. Ini kebetulan depan alumni semua dan saya yakin masih bodoh-bodoh. Gak percaya tak suruh ngaji kitab depan saya kon sorogan mesti bingung. Gini, orang yang memakai dalil dengan Allah itu ma'etikoti, konteksnya adalah man arafal haq li ahli wa asbatal umura ala min wujudi asli. Orang yang meletakkan Allah dalam konteks asal wujudnya segala sesuatu. Gini, biar kayak mesin diesel, lambat-lambat nanti mulai hangat. Saya memang kebiasaan begitu. Pertama-tama kita sadari, kita yang menciptakan itu siapa? Ini kompak dulu. Yang menciptakan kita, yang ngasih nafas, kemudian yang membesarkan kita. Ayo, yang membesarkan kita. Apa besar karpe dhewe? Apa ibu bapak Anda bisa membesarkan? Bisa enggak? Kalau bisa tak suruh gedeke jempolnya jenengan satu aja. Bisa enggak? Berarti yang membesarkan siapa? Jelas. Jangan sampai orang tua besok pulang ngaji dari sini, aku yang membesarkan kamu. Berarti ngaku dirinya Allah. Hah? Ngaku dirinya Allah. Bahaya tauhid. Sepakat dah? Sepakat dah? Hati-hati. Udah mulai berat ya? Udah mulai berat. Terus ke rampung. Yang membesarkan Allah, yang ngasih makan siapa? Hah? Ngomong wong tua mana? Suruh orang tua bikin satu tetes air, bisa enggak? Enggak bisa. Jelas. Berarti Anda pernah ngasih makan sama Anda enggak? Secara hakikat tidak pernah. Sepakat? Sepakat? Orang tua ini hanya sebagai wasilah. Ingat, hanya sebagai wasilah. Dan itu pun harus dihormati. Tapi secara tauhid Allah lagi. Allah yang membikin panjenengan itu butuh segala sesuatu. Dia besarkan ketika kecil, lambat laun besar. Kato era medeng, baju gak muat, akhirnya Anda butuh baju. Kemudian Allah ngasih kemampuan pada orang tua bisa beli baju dan dipakaikan.
Berarti yang membuat butuh itu siapa? Hah? Ini gak kompak banget ya Bali ya. Yang bikin butuh siapa? Allah. Oke? Sepakat sampai di sini? Berarti yang menyelesaikan siapa? Allah lagi. Sepakat? Belajar tasawuf sekali-kali dan tauhid sekaligus. Modar salah ngakuri. Otomatis ketika yang memberikan butuh ya Allah, yang menyelesaikan Allah, kita hanya menjadi wasilah. Pelaku pada dasarnya adalah wayangnya Gusti Allah. Allah yang memberikan jalan. Maka ada orang datang ke tempat saya, Gus, saya itu lagi butuh banyak, Gus, punya perkara luar biasa ini. Kalau saya jawab enteng-enteng aja, sampean butuh akeh, punya perkara akeh, sugih. Saya nyawa aja enggak punya. Anda punya nyawa? Punya nyawa enggak? Kata siapa? Besok kalau Allah minta, pegangi ya, karena itu punyaan Anda. Begitu. Ya milik Allah. Kita itu ketitipan. Ini tauhid sekaligus tasawuf. Ben sekali-kali wong Cikarang iki madange aja madang bubur wae. Sekali-kali yo rada atos sithik. Karena saya melihat biar orang-orang NU itu tahu itu dan menyadari konsepsinya Mbah Hasim. Jangan-jangan Mbah Hasim ini hanya sebagai simbol alasan panjenengan ngenjong gandulan sarungnya Mbah Hasim. Kasihan Mbah Hasim. Kalau saya jadi Mbah Hasimnya tak kipat-kipat enggak. Model murid kayak gini kok mau ikut saya, cuman ngaku. Ya Anda ngaku, masalahnya Mbah Hasim ngaku apa enggak? Kembali tauhid ini biar nanti ketemu apa dari awal sampai akhir, nanti panjenengan bisa menyimpulkan sendiri. Ketika semua yang bikin Allah, yang ngatur Allah, sepakat enggak? Jangan merasa itu kalau enggak saya atur, wah sudah berantakan. Emang kamu siapa? Allah. Modal gak? Kita itu hanya sebagai wayangnya Gusti Allah. Tolong Mbok jangan merasa bahwa kita yang melakukan segala sesuatu, tapi Allah, dengan pertolongan Allah lah kita itu diberi kemampuan. Hingga Allah ada pada posisi apapun, yang bikin orang itu baik siapa? Allah. Betul? Yang bikin orang itu jahat? Allah lagi. Setan cuman ngompori dan gedeke ngecilke potensio, itu aja. Kalau maksiat potensionya dikecilin, kalau ibadah itu potensinya dikecilin, kalau maksiat digede, itu aja fungsi setan. Maka besok kalau mengkambing hitamkan setan, wah setan juga terima. Yo sampean gelem digodet, sampean mau diputer-puter potensi. Misalnya siapa? Bisa lagi kita. Oke, kembali lagi. Ini ngaji sekali-kali berpikirlah. Ngaji humor terus, pulang kelalaian. Sekali-kali tak ajari ngaji sampai pulang itu mumet. Ngomong apa guse jajan sekali-kali. Ini kalau mau salahkan itu yang berdiri pakai baju batik itu. Jadi gini, orang kalau
melihat segala sesuatunya ada ketentuan Allah pada aslul umur, maka dia pertama yang dilihat itu Allah dulu, baru kemudian hikmah apa yang diperintahkan Allah pada dia. Kamu deng gini, kalau panjenengan melihat sesuatu kebaikan, orang berbuat baik tadi pada dasarnya adalah Allah yang ngatur, betul? Yang menggerakkan juga Allah atas izin Allah. Kita lihat orang baik, begitu ini isbatnya, isbatul umur liwujudi aimin wujudi asli. Konteksnya kita melihat Allah memerintahkan apa pada kita. Oh, orang itu misalnya baik, supaya kita mencontoh perbuatan itu. Ada perintah fi kulli takdirin amrullah. Di dalam setiap takdir pasti ada dawuhe Gusti Allah. Lah, ketika takdir-takdir itu datang, perintah-perintah itu pasti melekat mengikuti takdir yang ada. Nun sewu, kalau ada jogan kotor berarti kita disuruh nyapu. Gitu aja, enak toh? Kalau ada misalnya sesuatu yang tidak rapi, baju kita kurang rapi, berarti Allah menyuruh kita merapikan. Dan ketika Anda melakukan semua itu atas dasar merasa diperintah Allah, itulah konteks ibadah. Tapi kalau berdasarkan untuk memenuhi kebutuhan dirinya, ibadah atau enggak? Makanya Rasulullah SAW mengatakan, wa kam min amalin yatasawwaru bisuratin min amalid dunya thumma yasiru min amalil akhirah bi husnin niyah. Tanya kelihatan penampakannya itu seperti amal-amal dunia, tapi dicatat kelak menjadi amal akhirat karena baiknya niat. Sebaliknya, wa kam min amalin yatasawwaru bi suratin min amalil akhirah thumma yasiru min amalid dunya bi su'in niyah. Banyak yang kelihatannya amal-amal itu akhirat dicatat jadi amal dunia karena salah niat. Sepakat? Contoh ya tadi, ketika Anda bekerja, Anda dikasih misalnya kesempatan bekerja sebagai karyawan, diniati bahwa saya bekerja pada dasarnya perintahnya Allah. Bismillah ya Allah, saya mau bekerja karena diperintahkan Engkau, karena saya dikasih kesempatan bekerja di perusahaan. Jadi kalaupun misalnya Anda niati cari duit, keliru bro. Apalagi cari rezeki, kurang ajar lagi. Mohon maaf, Anda niatnya cari rezeki kurang ajar. Wes sekali-kali diajar. Anda dengan rezeki duluan mana yuk? Hah? Rezeki apa Anda? Duluan rezeki. Anda belum lahir bro, itu susu ibu udah dipenuhi air susu ndak? Buat siapa? Buat kamu apa buat bapakmu? Nah iya, misalnya kok bojomu meteng ya apa? Hamil anakmu, itu kan air susu istrimu, bukan buat kamu bro, buat anak. Berarti rezekinya kamu apa rezekinya anak? Anak padahal belum lahir. Sepakat? Berarti rezeki sama anak duluan mana?
Ayo ngomong anak. Rizki, betul? Iya. Lho terus kok kowe golek rezeki, padahal rezeki iki lebih dhisik daripada kowe. Iki lah orang beruberan tok. Rizki di belakang kamu, terus kamu nyari rizki, padahal rizki ada di. Ini gimana? Ubeng-ubengan tok. Makanya di hikam juga ada latar hal min kaunin ila kaunin fatakunu kahimarin roha. Saya mohon maaf, saya itu dulu ngaji hikam itu disuruh hafal dulu baru boleh ngaji. Jangan puter-puter kayak gitu, nanti kayak kamu kayak keledai penggilingan. Tahu keledai penggilingan? Muter-muter tok. Dari nggak punya duit, cari duit. Duitnya ada, terus dihabisin, nggak punya duit lagi, cari duit lagi, kerja keras lagi, dapat duit, duitnya ada, habisin lagi, cari duit. Itu namanya kebo. Anda mau kayak kebo? Terusin aja. Niat kamu jangan kayak gitu, niat kamu ibadah kepada Allah. Saya melakukan semua ini walaupun saya tidak bekerja, saya pasti mendapatkan rezeki. Ayo, jenengan suatu kali jenengan nggak percaya sama omongan saya, saya nggak percaya orang dapat rezeki kok nggak bekerja. Oke, kamu geletak, geletak apa? Tidurlah 7 hari 7 malam, jangan bangkit. Dapat duit, nggak cuma duit bro, bawa rumah sakit kok, bawa apel, malah dapat apel, ya kan, dapat anggur, si mending, malah terakhir bonus kain mori, kain kafan, ya diselawati barang ya. Ya Allah ya kan, ada makom tajrid, ada makom asbab, ada hal-hal yang bisa sekiranya itu orang nggak perlu cari, tapi memang Allah itu udah dikasih ketentuan, memang dapat dia. Berarti konteksnya kita itu bekerja bukan lagi, mohon maaf, mulai sekarang cobalah dirubah pelan-pelan, walaupun itu sulit, mencari ridho Allah. Ya Allah, saya kok dikasih kondisi begini, berarti saya disuruh bekerja. Saya kok disuruh misalnya mendapatkan pangkat di perusahaan begini, berarti saya dalam bekerja itu semata-mata karena diperintah Allah dan melakukan sebaik mungkin. Nanti kamu tidak usah ngurusi gaji, wong yang gaji itu bukan kamu sendiri. HRD kan nanti gaji kamu kan, kamu juga nggak usah pusing-pusing. Allah nanti yang membuat penilaian. Oh itu orang kok rajin amat, setiap bekerja dari pagi ke asik. Memang karena kita merasa diperintah Allah. Tumbuh, nopo nggih? Nopo bahasa Indonesia ini nopo? Tumbuh. Rasa bahwa saya diminta Allah untuk berbuat begitu. Kemudian ada bekerja sebaik mungkin, akhirnya dari pimpinan perusahaan melihat Anda baik. Itu kok anak rajin, akhirnya mendapat reward, mendapatkan hadiah dan seterusnya. Satu, panjenengan ibadah pada Allah, Allah yang akan membalasnya. Bisa nggak konsep kayak gitu dipakai? Bismillah gitu ya, mulai besok pagi mencoba kayak gitu ya. Ya Allah, saya kok dikasih dagangan, berarti saya ibadahnya memang harus dagang. Bagaimana melayani pembeli sebaik mungkin, bagaimana saya memilihkan pembeli sebaik mungkin. Mudah-mudahan engkau ridho ya Allah. Ketika ridho, Allah yang mendatangkan rezeki.
Tapi kalau kita itu pola pikirnya mencari rezeki, akhirnya apa? Yang halal kita embat, yang remeng-remeng kita lirik-lirik, akhirnya yang haram diembat. Karena konsepnya tadi bukan mencari ridho Allah. Makanya orang yang kenal Allah pertama lihat dulu bahwa Allah itu konteks bukan zatnya, bukan zatnya. Mohon maaf, jangan berpikir tentang wala tafakkaru biwasfihi wala tafakkaru bidzati. Konteksnya melihat Allah itu melekat pada segala sesuatu dalam arti ketentuan dan takdirnya, perintahnya memunculkan kita untuk memenuhi ibadah tadi. Nah, sudah selesai ya? Oh belum? Wah, kalau ada apa-apa selesai, alhamdulillah. Mudeng ramudeng sepanggul jalan terus ngono. Salahnya gak ngaji. Kembali lagi. Kalau ada orang baik berarti kita didhawuhi nyontoh, kan gitu. Disuruh mencontoh kebaikan tersebut. Nggak perlu pakai iri, beda. Kalau hati baik, otak akan baik, maka apa yang dilontarkan, diperbuat akan selalu baik. Sepakat di sini? Tapi kalau hati sudah jahat, pikiran akan jahat, apa yang diomongkan tetap jahat, walaupun atas nama kebaikan. Gitu? Ini udah mulai agak keras-keras dikit tapi enak. Contoh, misalnya hati kita buruk, lihat orang baik, ada bisa saja ngomong, oh memang dia itu memang dukunnya kuat, orang tuanya banyak, orang pinternya banyak. Ya karena ente orang bodoh makanya dia pinter. Hatinya selalu jahat. Tapi kalau orang baik, oh dia kok bisa berbuat begitu, oh berarti aku disuruh mencontoh. Apa yang baik dari dia? Oh dia ramah sama orang, oh berarti aku harus ramah sama itu. Dawuhnya Allah itu melekat pada segala sesuatu. Satu. Terus kalau ada orang jahat bro, gimana? Orang jahat itu ada intervensi Allah enggak di situ? Hah? Ini tak ajak pikir. Ada intervensi Allah enggak? Allah mengizinkan orang itu berbuat jahat enggak? Siapa sih ngomong orang? Ngaji lagi bro. Allah itu mengizinkan dia berbuat jahat. Kalau enggak, ayo sekarang kita kumpul rame-rame, yuk kita miras bareng misalnya. Allah enggak mengizinkan. Makruf yang tak suruh misalnya beli miras nyampe sono tutup tokonya. Kalau Allah enggak udah dapat, begitu nyampe di sini botolnya kesandung pecah, Allah enggak mengizinkan. Tapi kalau Allah mengizinkan, nyampe juga dia, minum juga dia. Cuman masalahnya Allah tidak ridho. Halo, mudeng enggak? Allah mengizinkan tapi Allah tidak ridho. Gini, biar sampean kali kula, aduh jangan enaknya kali ngerokok nih, kecut ya sana. Adu yang bikin pengacara itu ya rada kurang ajar, berturut-turut lah. Begitu masuk rodoannya sidik itu mau ngerokok, itu saya pakai Jamil itu baru saya Kiai kalau tak ngerokok udah nyulet, pembacaan Simtuduro ya tak geledak ya kan. Masuk karo Kanjeng Nabi gak
sudah habis itu ya tambah digeletakke lagi. Baru tahlil mau nyulet maneh wis bacaan Quran. Ya udute kapan ini saya? Penyiksaan. Tapi kalau itu membuat ridho Allah, alhamdulillah, tidak masalah. Oke? Gini, Allah mengizinkan orang berbuat jahat, tetapi Allah tidak ridho. Konsepnya bagaimana, Gus? Kalau suatu kali Anda melihat, misalnya tetangga Anda, anaknya nakal banget, terus kemudian karena saking nakalnya, begitu pulang sudah beler, tetangga juga udah bilang barusan buntingin anaknya, sepeda motor itu tetangga dirusak. Begitu pulang, apa perintah orang tua? Gak usah pulang sekalian. Berarti dia boleh tidak pulang, ya kan? Halo, maksud gak? Tapi apakah orang tua ridho? Tidak. Karepe yo nang omah wis lah ora usah nakal. Paham? Istri Anda bawel, misalnya cerewet, minta duit melulu, apa-apa dikit kurang, apa-apa dikit kurang. Dah kamu minta sekalian sama orang tua, nggak usah minta sama saya. Berarti dia itu diperbolehkan untuk pergi ke rumah orang tua. Tapi suami rela nggak? Ridho enggak? Tidak. Paham? Paham enggak? Jangan sampai nanti di pulang itu dipelintir loh. Ini bahasa sofistik, bahasa tauhid, jangan sampai dipelintir. Kalau enggak paham tanya aja sekalian. Paham enggak? Paham enggak? Paham? Enggak? Hah? Ini enggak kompak banget ya? Apa ngantuk? Pengajian saya ngantuk. Ini ngaji tenanan ini. Enggak ngaji blobean. Artinya bahwa segala sesuatu tanpa intervensi Allah, tanpa Allah mengizinkan, tidak mungkin hal itu terjadi. Sepakat tidak? Sepakat. Cuman masalahnya Allah ridho apa? Tidak. Allah suka apa? Tidak. Gitu loh, bro. Allah memang tidak suka. Seandainya mungkin saat itu setan, waktu itu iblis misalnya, Allah itu tidak membuat iblis itu menjadi musuh kita, Allah akan cegah loh. Kalau iblis itu kemudian tidak bisa dicegah oleh Allah, Allah berarti tidak kuasa. Tauhid ada rusak. Sepakat? Sepakat tidak? Sepakat. Misalnya Allah, loh kalau orang itu berbuat jahat, loh itu ya gak diizinkan Allah. Loh kalau nggak diizinkan Allah tapi dia bisa berbuat jahat, berarti Allah tidak berdaya. Paham? Maka tauhid kita rusak. Tak warai. Allah mengizinkan tapi Allah tidak ridho. Sepakat? Nah, kalau ada orang jahat, Allah mengizinkan orang itu berbuat jahat, apa hikmahnya? Pertama adalah kita dikasih pengetahuan sama Allah, ini contoh perbuatan jahat, maka jangan kamu tiru. Apa yang ketika orang berbuat jahat, ketika kita tidak boleh niru, berarti kita dikasih ilmu oleh Allah. Dikasih ilmu, matur nuwun enggak? Matur alhamdulillah. Ada orang kok nakalin jenengan, ya alhamdulillah. Mubdara. Coba praktek. Belum kuat. Dan alhamdulillah lagi. Ini sekali-kali ngaji rodo kitab dewa ya. Ngaji kitab rodo-rodo abot ini. Biar saya menjenengan mikirin Gusti Allah mawon kan gitu.
sebaik-baiknya, misalnya bahkan kalau pada para kiai-kiai sufistik itu selalu mengatakan, kalau Anda melihat seorang kiai, Anda melihat Allah, kemudian Anda melihat pelacur, di situ kamu tidak pernah lihat Allah, Anda adalah abdi yang amatiran, abdi yang amatir. Kenapa? Karena Anda tidak melihat kebaikan dalam pelacur itu. Mohon maaf, iki rokoke gak ono. Gak sakit bro. Tapi enggak enak ngerokok di depan Anda ya. Ya enak, Anda kan enak bisa ngerokok dengerin saya kan nggak bisa ngerokok. Alhamdulillah, Kiai Jamil saya tersiksa Kiai. Laporan. Tapi nggak apa-apa, ini guyon aja, guyon. Kembali lagi, seorang pelacur panjenengan harus lihat juga baiknya. Seorang pencuri Anda juga lihat baiknya. Ingat, Allah dulu yang dilihat. Ini loh bedanya wali dengan sampeannya kayak gitu. Nggak ngono ngaku jadi wali angel kan. Lagi belajar satu aja ndak kena ya sama loh. Kenapa? Misalnya pencuri mencuri, kerangkanya mungkin di belakangnya dia dituntut oleh anak istri. Anak istrinya minta makan, sementara dia nggak punya uang, nggak punya keterampilan, nggak ada juga yang mengarahkan. Akhirnya dia mencuri. Konteks dia memenuhi kebutuhan anak istrinya baik enggak? Baik enggak? Yang enggak baik adalah caranya. Maka sekali lagi ala ulama konteks warasatul ambiya. Ambiya dari kata nabi, nabi itu dari kata nabaun. Konteksnya adalah berita yang menyenangkan. Quran nabaun azim, berita yang menyenangkan lagi maha besar, yang sangat besar. Maaf, konteksnya adalah selalu melihat dari sisi yang menyenangkan. Kalau dia itu butuh senang, yuk diajak senang dalam konteks untuk supaya mengabdi pada Allah, menjalankan suatu hal yang benar. Maka Allah ulama konteksnya alladzina yanzurun nas bi'ainir rahmah, dengan mata kasih sayang. Ini ulama. Ulama selalu melihat dari kasih sayang. Oh kok melas temen, wis bodoh nyolongan. Coba tak cari Pak Wahyu, barangkali dia itu mau mendidik. Ya jadi tukang sapu sik. Mas ada kerjaan enggak? Ada. Gajinya enggak seberapa, tapi penghasilannya terkadang iso akeh kalau Anda telaten. Apa? Nyapu dalan. Ya barangkali nemu hal-hal itu banyak. Kalau benih paku diukur sebanyak, penghasilan tambahannya banyak. Kan bilangnya tadi penghasilan tambahan banyak, gajinya nggak seberapa tapi penghasilan tambahannya nyapun dalam. Kembali lagi selalu melihat dari kasih sayang. Inilah konteksnya Islam itu rahmatan, kasih sayang bagi semua. Bahkan kalau bisa, mohon maaf, ini sudah sampai sini apa diteruskan dikit? Terus. Bagi yang ngantuk-ngantuk aja ya, sehari enggak masalah. Misalnya gini, kadang kita mengalami, bahkan jangankan dengan manusia, apalagi sesama muslim, terhadap hewan aja haram hukumnya kita benci.
Kan kadang-kadang banyak sekarang yang aliran-aliran aneh, suruh membenci hewan. Wah, saya nggak mau nyebutkan yang itu. Ini introspeksi buat contoh, nggak usah bro. Ini kelebihan, gak usah mau ngerokokin barang, isin apa? Gak usah. Enggak, kelebihan. Konteksnya misalnya gini, kita itu terhadap hewan saja tidak boleh benci. Kenapa? Yang bikin sopo? Hah? Allah. Betul? Terus perintahnya kita suruh membenci dia? Enggak ada perintah itu. Sebutkan. Saya minta bukti satu aja. Konteks membunuh hewan saja yang berbahaya itu bukan dalam kerangka membenci. Halo. Betul enggak? Betul. Misalnya gini. Misalnya ada tikus. Tikus itu karena merusak maka wajib dibunuh. Sepakat? Ibadah kita adalah membunuh tikus. Tapi ya nggak usah pakai tikusnya dieret-eret, dibakar, tindas ke mobil. Itu karena apa? Karena benci kan? Nggak usah pakai itu, sudah dibunuh, selesai. Nggak usah pakai benci. Itu pada hewan, bahkan nyembelih saja harus pisaunya memakai kalimat Bismillahirrahmanirrahim bagi yang nyembelih gitu kan ya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Enggak pakai ghadabun azim itu enggak kan? Ya enggak, udah pakai marah mah. Pakailah kasih saya. Ini alladzina yanzuruna bi'anya. Selalu melihat manusia itu semua dengan kacamata kasih sayang. Oh iya melas teman, ada orang Nasrani belum masuk Islam, kasihan. Mestinya saya kalau bisa membimbing dia, jangan kemudian pagernya tutup. Ada orang Nasrani lewat. Ini benci apa sayang? Benci. Ajaran Islam apa bukan? Bukan. Yang jawab jenengan dong, saya nggak melu-melu loh. Nggak, artinya gini, selalu utamakan kasih sayang. Boleh Anda ghadab, boleh Anda marah, tapi kerangkanya kasih sayang dahulu. Sepakat? Sepakat? Ini mustadilun pakai Allah, bahwa setiap Allah membuat segala sesuatu dilihat Allahnya dulu, yang baik-baik dulu. Sepakat? Bisa dipahami? Bisa dipahami enggak bro? Ya yang kecil-kecil nggak usah lah, wis pokoknya menengah pacitannya nah wis enteng ya wis lah. Beda yang mustadilun alaih, dia masih dalam kerangka mencari Tuhan karena dia tidak kenal Tuhan. Makanya ciri khasnya mustadilun alaih apa? Seneng dalil, guys. Pakai dalil menuju pada Allah. Ciri khasnya mustadilun alaih itu seneng pakai dalil itu petunjuk bro. Kalau Anda pulang ke rumah sekarang, Anda pakai petunjuk enggak? Yang benar. Nanti bikin kalau Anda pakai petunjuk, di situ belok kiri, kemudian belok kiri, habis itu belok kanan, lurus saja nyampe rumah saya. Perlu enggak? Tidak, karena Anda kenal dengan rumah. Paham? Orang yang pakai dalil itu kan karena belum paham. Enggak mesti semua itu kayak gitu, itu enggak bro. Jangan dikit-dikit, enggak. Artinya kebanyakan, bukan artinya semua ya. Kebanyakan yang pakai dalil, yang masih perlu dalil itu karena enggak paham. Anda nyetel TV itu pakai buku petunjuk, kan yo kebangetan loh.
Anda beli handphone baru? Pernah? Pernah? Ada buku petunjuknya? Dibaca enggak? Anda paham. Kalau sudah Anda kenal dengan Allah, nggak perlu pakai buku petunjuk. Buku petunjuk itu adalah merumus mengikuti di belakangnya. Bukan kita tidak perlu, enggak, saya tidak bilang itu. Bahwa kalau kita itu kenal dengan Allah, insya Allah selalu dengan kasih sayang, selalu dengan ini. Allah memberikan dalil bagi orang-orang yang memerlukan. Tapi Allah lebih menyukai ketika orang itu kenal dengan Allah. Oleh karena itu, kembali lagi, konteks dari awal, mari kita membangun kebersamaan ini semua dengan kacamata kasih sayang. Sepakat tidak? Semua balane dewek podo-podo pengen barokai Mbah Hasim. Sepakat gak? Kepengen nulis sapangate Kanjeng. Saya itu sering memperingatkan, wis nang ngaring kene aja jodohan, aja tukaran, aja gelutan. Masalahnya apa? Kelak itu sama-sama. Saya yakin insya Allah antum kulun fil jannah. Allahumma amin. Sebab sampai sudah pegang kuncinya swarga apa? La ilaha illallah. Tadi tahlil kan pegang kunci enggak? Nah orang swarga kan yo kebangetan. Apalagi ini Isra Mi'raj udah tanggal berapa ini? Sya'ban masih pakai Isra. Orang swarga kebangetan banget kan. Insyaallah. Nah kembali tadi, kalau kita itu ngopi-ngopi di dunia, terus kita itu insya Allah juga ngopi-ngopi bareng di akhirat, kita bertengkar di sini, apa nggak malu besok ditonton sama malaikat? Betul nggak? Wes terus ke jotaan mungkin senang surga bareng, padumu terus ke. Belum lagi Anda itu nggak bakal menang padu sama malaikat, saya jamin. Siapa di sini wani ngaku kulo insya Allah menang njang padu kali malaikat? Jom, wes dijamin nggak bisa kan? Besok akan ditanya man ahuka, siapa saudaramu? Kamu jawab apa? Al muslimina wal muslimina, ay kullu muslim. Lah kayak muslim gak? Muslim. Musuhmu? Mungkin. Bejar. Berarti sampean bohong. Mandan sih. Bet kan nggih. Jangan wis poe-poe kabeh bolok kan. Alhamdulillah. Siap? Siap. Ngerangkul semua siap? Siap. Ya gitu. Sekali lagi otak yang bersih dihasilkan dari hati yang bersih, dan hati yang bersih itulah yang nantinya yang berhak sowan datang Gusti Allah. Selama hati Anda kotor, walaupun pangkate syekh, walaupun pangkate opo, hatimu kotor gak bisa sowan. Wes lah mukuri nebung swarga, tapi gak sowan, kan sedih. Halo. Tujuan Anda ke surga itu cuma sowan kali Gusti Allah. Gini, saya ibaratkan gini ya. Ini tasawur ya, bukan tasabuh ya. Tasawur itu penggambaran, tasabuh itu melupakan. Saya tidak berani menyerupakan. Sampai sowan kiai, kiainya sugih banget. Anda sowan, butuhnya ketemu kiai opot, sampai butuh apel kiai. Butuh wedangi kiai. Kalau butuh wedang kopi kan nggak perlu sowan, cukup sampai warung kopi. Betul? Betul. Maka Anda yang butuhkan itu sowan kiai apa wedangi kiai? Sowan kiai. Sowan kiai.
Kalau Anda nggak sampai di tempatnya kiai, terus kiai nggak menemui jenengan, walaupun dikasih sugar, langsung nggak Anda? Langsung. Merasa tersingkir nggak? Minder nggak? Ya itulah muslim yang benar. Kita itu bersama-sama nanti di sorga. Itu cuma sowan Gusti Allah. Lah utekmu kuwi lak mung kawin karo widadari. Itu kan karena kamu kriminal, kamu merasa di rumah istri cerewet. Harapannya besok widadari. Kalau saya mungkin nggak punya cita-cita, saya malah malu di depan Gusti Allah kok aku kelon. Sono, Kang Rohmat kelon nang arepe Gus Ngafif. Sampeyan gelem. Nek sing mikir kelon karo widadari kriminal tenan. Betul? Betul. Memang dari dulu nggak mikir ya Gus. Sampeyan nggak pernah punya pikiran. Artinya kita itu cuma sowan sama Gusti Allah, dan Gusti Allah itu maha kaya, maha berterima kasih, asyakur. Sampai diterima, dikasih fasilitas apapun, salawah ditempatkan di surga, apapun kebutuhan Anda dipenuhi. Itu karena Allah maha kaya. Tapi tujuan kita itu apakah untuk menikmati surga? Enggak. Tujuan kita sowan Gusti Allah. Sepakat? Sadar enggak? Enggak sadar. Oh pingsan. Karena Allah maha kaya, Allah ngasih segala sesuatu. Karena kiai sampean kaya, sampean duwe anggur dikasih sangone duit, boleh itu santri saya dikawini. Wis akhire kawin karo santrine kiai ini dilalekke. Anu tak kriminal. Betul? Betul. Siapa yang cita-cita mau kawin bidadari? Mulai sekarang hati-hati. Gak ditemuni Gusti Allah kapok kowe. Kita kepengen ketemu sama Allah, Zat yang paling mencintai kita. Ketika kita itu mati, istri kita, orang yang katanya paling setia, gak bakal setia sama kita. Betul? Suruh itu nemeni 40 hari 40 malam karo batangmu, mutah-mutah radoyun madang, kan gitu. Maka gombal tuh kiem kalau kita ngomong sehidup dan semati. Iya kan? Anak kita yang katanya setia, sahabat kita yang katanya setia, gak bakalan setia sama kita. Bahkan nyawa kita juga tidak setia pada kita. Betul? Ketika nyawa kita dicabut, barangkali istri kita tidak ada di samping kita, tapi Allah ada enggak? Allah ada enggak? Jelas. Allah ada enggak? Ada? Jelas. Ketika nyawa kita diambil, Allah ada. Ketika kita ditinggalkan di seluruh orang di dalam kubur, Allah masih ada enggak? Ya. Ada enggak? Ya. Jangan ragu-ragu, ada enggak? Ya. Setia enggak? Ya. Ketika tulang kita hancur, daging kita hancur, Allah masih ada enggak? Ya. Masih ada? Ya. Jelas. Ya. Zat yang paling setia. Mulai sekarang belajarlah kenal. Paham? Paham? Jangan gue dalil baik. Paham? Maksudnya supaya apa? Supaya mulai sekarang kita kenal sama Allah. Kerangkanya bukan kebenaran, tahakkuk pada
diri kita sendiri, tapi tahaqquq Allah. Baik. Wes rampung ya? Cukup? Tangan dong, bro. Makanya apapun yang penting ketika kita itu diberi apapun pada Allah, berusahalah tetap bersyukur sebagai abdan syakur. Sebab pada dasarnya bro, kena gawe-gawe status, naring kene nggon status. Yang namanya kesedihan sama kesenangan itu beda tipis sekali. Bedanya cuma penerimaan. Nek kowe nampa insya Allah senang. Tapi nek kowe gak nampa artinya kamu gak akan senang. Makanya para aulia Allah wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Kenapa? Karena beliau selalu menerima apapun itu datang dari Allah. Misalnya gini, kalau Anda tahu bahwa kepahitan itu bisa membuat Anda jauh lebih sehat dibandingkan kemanisan, maka Anda akan memilih kepahitan. Pahit itu tidak selamanya menyedihkan bro. Buktinya saya senang rokok. Rokok pahit enggak? Sini yang demen rokok, yuk. Rokok pahit enggak? Kok sampai senang? Lah iya. Artinya karena Anda terima, betul? Sementara mungkin es krim yang nyelegut manis, enak bagi anak kecil, sampai untune wis metropol. Kan yo sedih, betul. Maka sedih dan tidak itu hanya bentuk peneri. Apalagi kalau kita tahu siapa yang ngasih, yaitu Allah. Misalnya gini, Kang Rohmat, mohon maaf Kang Rohmat, bukan apa-apa karena kebetulan Anda di pojok dan gampang dikenali. Misalnya Mas Rohmat dikasih waktu sama Gus Afif, misalnya waktunya Allah, tapi ku sing dhewe mukul Mas Rohmat tok. Iwan pengen piring, Pak tak beli sama saya, tak ganti. Boleh enggak? Boleh enggak? Kenapa? Siapa yang ngasih? Betul? Sampean kalau kiai rapatnya senang, wis gendaan. Tahu gendaan? Selingkuhan. Wah, Anda dikasih selingkuhan misalnya sapu tangan. Wah, ini apalagi selingkuhan itu cantik jelita. Body adu. Lah begitu ngasih jenengan sapu tangan, terus sama istri itu mau diganti sama sapu tangan baru, Anda mau nggak? Padahal sapu tangan yang ini bodol apa? Jelek lama. Kemudian Anda itu ditukar sama istri, Pak tak ganti sapu tangan, kasihan kok sampai ngekeli sapu tangan terus kayak gitu, sapu tangan udah jelek, tak ganti ya Pak, tak beliin, ini bagus merek Lenvin misalnya. Anda mau nggak Pak? Si ngomong nggak banter ini mesti tahu. Enggak, guyon aja. Biasanya ya enggak. Kenapa? Yang ngasih itu bukan masalah materinya, tapi masalah yang kalau kita yang menyadari bahwa semua apapun paringannya Gusti Allah, maka banyak para sufistik itu alhamdulillah ya ala jami'i kulli hal, atau alhamdulillah ya ala jami'i ni'mah wa baliyah. Enak jenengan ya ora wani mesti. Gitu. Mosok malah petaka alhamdulillah. Tapi kalau seorang muhibbin,
Seorang yang mencintai Allah, diciwit Allah, alhamdulillah. Wanda diciwit pacar lo, alhamdulillah, ciwit meneng. Kan itu diteplak girang. Ya itulah. Maka kembali lagi, kenalilah Allah dan berterima kasihlah peparingan panjenengan. Peparinganipun Allah datang panjenengan. Insyaallah selamat dunia akhir. Allahumma kados ngaten mawon nyuwun pangapunten. Sekali lagi, kadang-kadang rubbama afatakallahu fi lailil qadri malam tastafidhu fi isyraqin haril pasti. Terkadang Allah memberikan justru lebih baik saat pada konteks susah. Fi lailil qadri, di dalam malam yang menyempitkan, lama penyempitannya malam, diberikan apa? Rubbama fatakallahu fi lailil qadri malam tastafidhu, yang tidak pernah diberikan faidah fi isyraqin haril pasti, pada saat terangnya ya, contohlah kadang-kadang ya, misalnya saya sendiri pernah itu sepiring berdua sama istri itu pernah, betul Pak Rahmat. Saya itu ya, tapi sekarang gara-gara mungkin Allah memberikan terlalu berlebih, madang barengan sepiring berdua kan. Saya ngajak dia gak mau, dia ngajak saya gak mau. Wis madang dewek kalau cekelan kaya autismu udah. Yo anake madang karo HP-an, sing lanang yo madang karo HP. Oh dulu kan yo bareng-bareng. Dulu saya pernah merasakan makan sepiring podo merebus miline. Matur nuwun ya Allah, saya masih dikasih makan hari itu. Itu indah banget kenangan ini. Kenangan yang terindah, Samson. Ya kan? Luar biasa ya Allah. Kadang suatu hal yang menyakitkan akan Anda kenang menjadi hal yang indah di saat depan. Kiranya kayak gitu saja. Saya mohon maaf, ini sudah jam berapa ini? Sudah jam 12. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa membawa manfaat yang baik untuk kita semua. Barokah fid dini wa dunya hatta akhirah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini dijumpakan, dipersatukan dengan baginda Rasulullah SAW dan bisa mengikuti jejak baginda Rasulullah SAW, selalu memandang umatnya dengan ainur rahmah. Allahumma amin. As'alukum afwan fi jami' ahwali wa aqwali wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi